Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama Umi Ajam. Kali ini di kelas pastry. Untuk bahan-bahan yang harus disiapkan, silahkan melihat di materi resep. Yang pertama adalah air dingin. Kita siapkan gula dan garam, saya jadikan satu. Kemudian ada margarin, saya pakai merek Blue Band. Dan tepung protein tinggi saya pakai Cakra. Kita campurkan semua bahan yang sudah kita siapkan untuk membuat pastry. Kita uleni bahan keringnya terlebih dahulu. Kita campur merata. Kemudian setelah merata, baru kita tuangkan air dingin sedikit demi sedikit sampai semua adonan tercampur. Kita campurkan sampai air habis dan sampai adonan menjadi kalis, tidak lengket di wadah lagi, dan kemudian kita tutup dengan plastik atau serbet. Kita diamkan di kulkas selama 10 menit, baru kita akan gunakan. Sambil menunggu adonan yang pertama kita diamkan di dalam kulkas, kita bisa menggilas korsvet atau margarin pastry, biasa disebut korsvet ya, bisa kita beli di toko bahan kue. Korsvet ini lebih baik disimpan di dalam kulkas, tetapi ketika digunakan memang teksturnya akan sedikit lebih keras, cuman tidak apa-apa, nanti kita gilas lama-lama akan menjadi lembek lagi. Karena kalau korsvet terlalu lama di suhu ruangan maka akan lengket ketika digunakan. Jadi untuk lebih mudah dibentuk atau digunakan, lebih baik kita simpan di lemari es bawah. Nah, kita bentuk kotak seperti ini. Kita alasi dengan plastik atas bawahnya dengan tujuan agar tidak lengket, atau bisa juga ditaburi dengan tepung biar tidak lengket pada rolling pin. Tapi saya lebih suka kalau untuk membuat pastry diberi alas plastik, karena menurut saya lebih mudah, tinggal dibuang plastiknya, tidak kotor di rolling pin ataupun di alasnya. Setelah seperti ini kita bisa masukkan lagi di kulkas untuk menjaga agar tidak lengket. Jadi kita bisa masukkan lagi sebelum nanti digunakan bersama adonan yang pertama. Tahap melipat dan memasukkan korsvet ke dalam adonan pertama. Pertama kita mengeluarkan adonan pertama yang sudah kita diamkan di dalam kulkas. Untuk kita gilas melebar kira-kira 1 sampai 1,5 cm, melebar sampai kira-kira nanti korsvet bisa kita taruh di tengahnya tanpa terlihat. Jadi waktu menggilas korsvet kita juga tidak perlu lebar-lebar ya, kita sesuaikan saja. Nah seperti ini, jadi korsvet berada di tengah-tengah
dan lebar adonan pertama dikira-kira saja agar bisa menutupi semua korslet yang ada di tengah. Jadi intinya ukuran korslet jangan terlalu panjang atau lebar, dengan tujuan agar ketika dilipat di tengah adonan yang pertama bisa tertutup dengan sempurna, tidak menyebabkan bocor, karena korslet yang kita taruh di tengah ini nanti yang akan membuat adonan kita menjadi berlapis-lapis, dan kalau sampai bocor keluar menyebabkan tidak cantik untuk hasilnya nanti. Jadi sesuai dengan gambar, yaitu menutup korslet dengan sempurna tanpa ada yang terlihat, seperti melipat amplop. Semoga bisa dipahami. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam kulkas 10 menit untuk kita lipat selanjutnya. Ini lipat yang pertama ya, lipat amplop. Kita masukkan ke kulkas. Setelah lipat amplop yang pertama, kita istirahatkan di kulkas selama 10 menit. Waktunya kita masuk ke teknik lipatan yang akan kita lakukan nanti 3 kali lipatan. Lipatan single, lipatan double, dan terakhir lipatan single lagi. Untuk lipatan yang pertama, yaitu lipatan single, kita gilas adonan, kita letakkan rolling pin di tengah, kemudian kita tekan tengah ke atas, tengah ke bawah, terus menerus sampai adonan memanjang. Tapi kita juga harus hati-hati, jangan sampai korslet yang di dalam bocor keluar. Tekniknya tengah ke bawah, tengah ke atas, seperti itu, terus menerus sampai adonan memanjang kurang lebih 40-an cm, atau dikira-kira saja ya, yang penting memanjang dan bisa dilipat. Masuk ke teknik lipatan, kita lipat adonan kira-kira 3/4 dari panjang adonan, lipat ke dalam, kemudian kita tumpuk pas di atas lipatan tadi. Nah, seperti itu ya, seperti melipat baju. Setelah adonan didiamkan di dalam kulkas selama 10 menit, adonan single yang tadi kita keluarkan, lalu kita masuk ke lipatan kedua, yaitu lipatan double. Dari adonan yang sudah kita masukkan ke dalam kulkas tadi, kita lanjut ke lipat double. Jadi untuk tekniknya yaitu adonan yang sudah dilipat, nah nanti menghadap ke perut. Adonan yang kita lipat ujungnya menghadap ke perut agar bisa kita gilas memanjang. Jangan sampai salah ya, adonan kita hadapkan ke perut agar bisa digilas memanjang.
Perhatikan untuk teknik lipat double, bagian bawah kita lipat ke dalam, bagian atas juga kita lipat ke dalam, kita sisakan ruang di tengahnya, lalu kita lipatkan ke atasnya, jadi bertumpuk ya, jadi 4 lapis nanti. Semoga bisa dipahami. Untuk teknik lipat yang kedua yaitu lipat double. Setelah lipatan double, adonan kita lipat yang terakhir yaitu lipat single. Contohnya seperti video sebelumnya. Ingat, single, double, single. Setiap lipatan istirahatkan 10 menit. Setelah lipatan yang terakhir, kita ambil adonan, kita gilas melebar untuk kita bentuk sesuai apa yang akan kita buat. Jadi ini kulit pastrinya sudah jadi ya. Ini bentuknya kulit pastry, bisa kita iris, kita bentuk, kita pakai sesuai apa yang kita inginkan. Bisa untuk jupajub atau untuk bolen juga bisa, buat tarcis, buat apapun yang menggunakan kulit pastry. Ini sudah siap dipakai. Tipis adonan menyesuaikan apa yang akan kita bikin. Saya akan memberi 3 contoh bentuk dari kulit pastry yang sudah siap kita gunakan. Yang pertama adalah kita membuat kue cum-cum, yaitu kulitnya dulu ya, kulit cum-cum. Karena cum-cum itu kan nanti akan dibuat dalamnya ada flanya kan ya. Jadi ini kita buat wadahnya dulu, wadah cum-cum dari kulit pastry. Saya memberikan 3 contoh bentuk. Untuk selebihnya silahkan dikembangkan sendiri untuk penggunaan kulit pastry. Bentuk yang ketiga, kita potong-potong kulit pastry menjadi bentuk kotak-kotak, lalu dalamnya kita kasih selai nanas atau selai stroberi. Tapi karena saya tidak punya stok, sebagai contoh saja ini saya beri coklat topping donat, tapi saya tidak menyarankan karena hasilnya tidak bagus. Kita bentuk segitiga, nanti pucuknya kita tekan-tekan dengan garpu untuk menguncinya. Kita olesi atasnya dengan kuning telur, kemudian kita panggang. Bentuk yang ketiga adalah tikeju. Jadi kulit pastry kita potong-potong, panjangnya sesuai selera dan tebalnya juga sesuai keinginan. Kita potong memanjang, lalu nanti kita putar-putar agar ada bentuk yang menarik seperti
spiral. Kita putar-putar biar bentuknya nanti ketika sudah jadi kayak spiral, kalau orang Jawa untir-untir. Sebelum kita panggang, kita olesi kuning telur, kemudian kita beri topping keju biar sesuai dengan namanya stik keju. Semua kulit pastry yang sudah dibentuk sebelum dipanggang kita olesi dengan kuning telur agar hasilnya lebih cantik dan mengkilat. Lalu kita panggang 190 derajat selama 10-15 menit.